Halo pemirsa, saat ini InBusiness akan menyampaikan hasil liputan kami, pertemuan kami dengan General Manager Hotel Jayakarta di Labuan Bajo. Siapa yang tidak mengenal Hotel Jayakarta, dan hotel ini mendukung luar biasa perkembangan Labuan Bajo sebagai kota destinasi pariwisata yang unik dengan komodo dan berbagai objek wisata. Dan pada saat ini Labuan Bajo akan menjadi kota pariwisata super premium. Mari kita dengarkan apa keunggulan Hotel Jayakarta dan juga strategi yang dibangun oleh Jayakarta terkhusus dalam menghadapi krisis akibat pandemi ini dan dalam rangka menyongsong Labuan Bajo menjadi kota pariwisata kelas dunia. Sejak pemerintah mengumumkan penutupan sementara Taman Nasional Komodo akibat pandemi COVID-19, kondisi pariwisata Labuan Bajo Flores terpaksa harus mengalami mati suri. Ditutupnya penerbangan dari luar negeri membuat pelaku usaha harus kehilangan banyak tamu, khususnya dari Eropa. Hotel Jakarta Labuan Bajo juga sangat mengalami dampak yang luar biasa akibat pandemi ini. Tak banyak yang bisa dilakukan selain berharap keadaan kembali normal. Kepariwisataan kita yang selama ini sungguh sangat tergantung dari pasar Eropa tidak terlihat, bahkan sama sekali mau dibilang 0%. Bahkan yang seharusnya bulan-bulan September, Oktober, November ini adalah bulan-bulan panen, dalam artian bahwa begitu banyak tamu-tamu asing, turis asing yang datang ke sini. Tetapi sampai karena memang situasi dan kondisi pandemi ini membuat mereka tidak bisa datang ke sini, dan ya seperti inilah keadaan pariwisata di Labuan Bajo secara khusus sepi dari turis-turis asing. Meski kini sudah memasuki era new normal dan aktivitas pariwisata sudah bisa beroperasi kembali, namun Reynes mengungkapkan belum ada perubahan yang signifikan yang dirasakan Hotel Jayakarta. Sementara dari domestik kita belum berharap banyak, walaupun sedikit demi sedikit ada kenaikan, tetapi belum bisa belum bisa dibilang itu ada kenaikan secara signifikan. Namun Reynes mengungkapkan bahwa sektor perhotelan Labuan Bajo kini banyak kedatangan tamu dari pemerintahan yang sering mengadakan pertemuan maupun acara di Labuan Bajo. Sehingga kami, para pelaku pariwisata secara khusus jasa perhotelan, sungguh dibantu dengan akomodasi dari para atau kegiatan-kegiatan diadakan pemerintah seperti meeting, kegiatan pemerintahan yang berupa pendampingan, bimbingan, sehingga semua kegiatan itu diadakan di hotel, termasuk di Jayakarta Suite Komodo Flores, sehingga sungguh kami sangat disupport, dibantu oleh pemerintah. Dan memang secara nyata tamu-tamu yang ada sekarang di hotel itu semuanya rata-rata dari pemerintahan. Demikian. Mengenai pariwisata Labuan Bajo yang akan dijadikan wisata premium, Reynes mengatakan bahwa hal tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain nama Labuan Bajo yang kini cukup sering digaungkan, dirinya berharap bahwa SDM Labuan Bajo dapat ditingkatkan. Kita patut bangga bahwa Labuan Bajo secara khusus ya, atau Kabupaten Manggarai dengan Pulau Komodonya dideklarkan atau diresmikan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu daerah super prioritas atau destinasi premium. Ya, kami bangga dengan itu karena dengan satwa langka komodo, ya, Komodo Dragon, yang akhirnya membuat seluruh sisi kehidupan yang ada di Manggarai Barat secara khusus di Kabupaten Manggarai Barat maupun di Labuan Bajo turut terangkat. Hanya memang kendalanya apakah kita siap untuk menerima status premium ini. Yang kalau kita lihat di masa normal saja, di masa-masa biasa saja, tanpa embel-embel premium pun sumber daya manusia kita ini masih perlu ditingkatkan.
perlu disupport, perlu butuh keterampilan lebih, karena yang dituntut dari kata premium itu sendiri berarti ya semua jasa pelayanan terutama di perhotelan juga diharapkan juga dengan tata pelayanan yang sifatnya juga premium juga. Tak lupa Rheinius mengajak seluruh warga Indonesia untuk kembali berwisata untuk melepas penat selama di rumah. Baik, kami mengajak semua rekan-rekan atau seluruh warga negara Indonesia yang barangkali sudah cukup bosan dengan tinggal di rumah, ya, sudah cukup bosan dengan work from home. Sekarang sudah saatnya kita juga lepas dari semua penat pekerjaan yang mungkin selama beberapa bulan terakhir ini kita kita paksakan untuk begitu dengan cara kita masing-masing bekerja dari rumah. Bahkan itu semua di Jakarta, kami tahu bahwa di Jakarta juga dengan segala protokolnya bahwa keleluasan kita bekerja juga dibatasi, ya. Nah, sekarang Labuan Bajo sudah berbenah diri, ya. Mari kita ke Labuan Bajo, mari kita berpariwisata, kita sama-sama tidak tenggelam dalam suasana pandemik COVID-19 ini, tetapi ayo kita bangkit, ayo kita berlibur, ayo kita datang ke Labuan Bajo. Terima kasih. Inilah layanan terbaik dari Hotel Jayakarta yang ada di Labuan Bajo. Hotel ini menjadi hotel pilihan pertemuan-pertemuan yang dilakukan baik instansi pemerintah dan swasta yang melakukan kegiatan di Labuan Bajo. Selain daripada tempatnya yang tenang, dan hotel ini didukung oleh berbagai layanan yang istimewa dan tenaga-tenaga yang ahli, juga didukung dengan taman yang berada langsung berdekatan dengan laut, dengan kolam renang yang bagus, dan hotel ini benar-benar siap mendukung Labuan Bajo menjadi kota destinasi super prioritas, super premium di Labuan Bajo. Baik Bapak Ibu, inilah layanan kami, inilah hasil liputan kami, pertemuan kami dengan General Manager Hotel Jayakarta. Terima kasih telah menikmati layanan ini. Sampai bertemu di liputan kami selanjutnya. Salam dari In Business Labuan Bajo.